Ada seorang guru hafal Quran datang menemui saya, minta maaf karena sampai 2016 dia mengatakan saya kafir. Karena saya mengatakan Ar-Rahman al-Ashistawa itu adalah al-istila, Allah berkuasa. Sedangkan kata guru saya, kata dia sebelum dia tobat, ini tobat dari Wahabi, kata dia, kata guru saya, Tuhan itu di atas aras, maka siapa yang mentakwil itu kafir. Ustadz Somad itu gimana? Ustadz Somad itu kafir. Jadi sampai 2016 Ustadz masih kafir. Baru akhir-akhir inilah Ustadz Islam. Dan dia minta maaf ke saya. Saya pikir begitu berbahaya. Tadi Kiai menjelaskan itu begitu simpelnya, sederhana. Tapi bagi masyarakat, berapa banyak Ustadz dan Kiai dikafirkan hanya karena mentakwil. Mereka harga mati bahwa Tuhan di atas aras. Siapa yang tidak menyebut itu kafir. Man lam yukafir fahuwa kafir. Bagaimana bahayanya ini kepada umat, Kiai? Ya jelas bahaya. Karena mengkafirkan orang lain, mengkafirkan orang muslim itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Walaupun kita tidak mengkafirkan mereka yang mengkafirkan kita. Saya tadi berharap Kiai mengkafirkan, jadi saya dapat legitimasi begitu. Masalah ini di kalangan Asy'ariyah terjadi khilaf. Sebagian ulama mutaqaddimin seperti Syekh Abi Ishaq Asy-Syirazi, pengarang kitab Al-Muhadzab. Kata beliau, ahli bid'ah yang mengkafirkan kita berarti kafir. Kata beliau. Wahabi kalau mengkafirkan kita berarti kafir. Karena di dalam hadis, man qala li akhihil muslim ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Cuma kata Imam Nawawi dalam Raudhah, juga dalam Raudhatut Talibin, pendapat yang muktamad tidak kafir. Mengapa? Karena mereka ini ada syubhat. Mengkafirkan ini karena ada syubhat di dalam pikirannya. Apa kira-kira yang memotivasi mereka untuk tajsim ini? Yang memotivasi mereka ya kurang belajar. Nggak mau belajar. Nggak mau belajar. Tapi doktor. Ya dia doktor bilang apa, Ustaz? Akidah di Madinah Al-Munawwarah. Lah terus akidahnya akidah apa dokternya? Masya Allah. Jazakumullah. Jamaah yang dimuliakan Allah dimanapun berada, sangat menarik. Tapi di awal Kiai Idrus Romli mengatakan Ustadz Somad hanya punya waktu 30 menit. Dan saya dari tadi melihat jam, bicara dengan beliau 30 menit seperti 3 menit. Begitu cepatnya. Saya yakin jamaah pasti tidak mau berhenti. Kiai, apa yang mesti dilakukan seorang ustadz ulama untuk meluruskan akidah umat? Saya kira memang pada zaman sekarang ini para asatid, para ulama, para kiai, para habaib itu memang harus gigih menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga meluruskan syubhat-syubhat orang-orang yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk tadi yang berkeyakinan Tuhan bersemayam di arasy, lalu pukul 3 pagi turun ke langit pertama. Nah biasanya semua akidah yang menyimpang itu tidak rasional. Karena kalau salafi ini dikejar, Tuhan ini turun pukul 3 pagi. Itu pukul 3 pagi ikut waktu daerah mana? Kalau waktu istiwa kan jalan terus. Setiap matla itu selisihnya kan kecil. Berarti Tuhan pindah-pindah. Ya. Kalau waktu Indonesia dibagi 3. Itu pukul 3 ikut daerah mana? Mereka mungkin jawabnya turun terus. Nah, kalau turun terus lalu naiknya kapan? Itu kan problem. Nanti mereka ditanya, ngapain turun? Mungkin mereka bilang, loh Tuhan itu turun untuk mendengar doa kamu, makanya bangun sholat tahajud. Lalu kita tanya, apa kalau tidak turun gak dengar? Mereka bingung lagi. Karena kalau jawab Tuhan gak dengar, kufur mereka, kafir. Kalau jawab sebenarnya dengar walaupun gak turun, bisa ditanya lagi, loh kalau dengar dari aras ngapain turun?
Tapi biasanya kalau terdesak, jawabannya bila takyif wala tamsil. Oh, itu kan cara ngeles terakhir. Terus, kalau dialaskan Tuhan itu di atas dengan Isra Mi'raj gimana, Kiai? Itu buktinya Nabi Muhammad naik ke atas jemput sholat, bolak-balik. Berarti Tuhan di atas. Itu tempatnya Nabi ketika bermukalamah dengan Allah. Di dalam hadis-hadis tentang Isra Mi'raj, tidak ada keterangan bahwa itu tempatnya Allah. Tapi tempat ketika Rasulullah mukalamah dan melihat Allah. Keterangannya seperti itu. Bukan tempat Allah. Tidak ada keterangan di dalam hadis itu tempatnya Allah, tidak ada. Karena yang Isra Mi'raj, yang membaca hadis-hadis Mi'raj kan kita kan. Mereka ini gak mau sebenarnya peringatan Isra Mi'raj. Lalu dipakai dalil, ya salah dong. Berarti dengar ceramah kita waktu Isra Mi'raj. Lah ya itu, bid'ah juga itu. Dialaskan lagi doa, Kiai. Buktinya kalau doa itu nunjuk Allah di atas. Kalau Allah di bawah pasti doanya gini. Kata para ulama, atas itu qiblatud doa, sama dengan Ka'bah itu qiblatus shalah. Kalau tanah itu qiblatus sujud. Gak ada orang sujud itu ke atas, gak ada, ya pasti ke tanah. Makanya di dalam Al-Quran itu fasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Kalau ini tidak ditakwil, ini bahaya, karena berarti Allah ada di bawahnya karpet ini. Berarti Wahabi ini kalau mau pakai otak sedikit aja ya. Sebenarnya kalau dipakai sedikit itu lumayan, hasilnya bagus. Nah, mereka emang nggak dipakai, jadi masih orisinil.